Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya berbahagia, alhamdulillah bisa Bapak ketemu dengan Bapak Profesor Dr. Syukron Kamil yang termasuk pemuda. Nggak juga udah 52 sekarang. Ya, tapi Pak, saya itu setelah membaca CV, reputasi, karya Bapak ini, pertemuan ini tidak mungkin sekali, Pak. Mudah-mudahan, insya Allah siap. Kalau saya itu mengharapkan Bapak bersedia. Kapan ada waktu luang, SMS saja. Bapak, saya punya waktu setengah jam, nggak apa-apa. Biasanya kami punya waktu ya ini Pak, Sabtu pagi, Sabtu malam, Minggu pagi. Saya mau mengambil peran sedikit aja. Enggak, ini luar biasa Pak Rahman dari Amerika mau ngurusin hal-hal kayak gini untuk mencerdaskan umat dan bangsa. Hemat saya luar biasa, saya mengapresiasi. Tidak banyak juga ya. Apalagi Bapak udah pensiunan gitu ya. Pasti di usia kayak gitu banyak hambatan kesehatan. Tapi nggak apa-apa, Pak Sugron ya. Sesampainya aja. Iya. Ini kalau saya boleh Pak ya, sebelum saya Pak, ya saya sudah membaca CV Bapak ya. Baca, tapi ada yang belum diceritakan. Bapak bisa mencapai setinggi seperti sekarang ini, pastikan dari orang tua. Betul. Ya, Bapak tidak menceritakan siapa Bapak, siapa Ibu, siapakah Bapak itu sebagai apa, Ibu sebagai apa. Bapak itu kira-kira sesaudara itu berapa orang ya. Kemarin saya mendapatkan Profesor Dr. Agus Suyatna itu anak tentara. Saudara 8. Lu bisa sesukses itu kalau nggak perjuangan ibu sampai mengelola 8 putra putrinya tadi. Nah sekarang saya persilakan Pak, santai saja kan ini kita cuma berdua. Silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau ditanya latar keluarga, ya saya itu dari latar belakang keluarga ya elit keagamaan di kampung lah gitu ya. Bapak saya seorang ustadz, itu seorang kiai tapi tidak punya pesantren. Kerjaannya ngajar masyarakat selain memang aktif di masjid, termasuk mengelola anak-anak yatim gitu ya. Nah, saya nggak tahu ya kalau keberkahan mungkin karena ayah itu pendiri semacam badan milik masjid yang mengelola anak yatim itu juga membawa keberkahan bagi anaknya. Ayah saya itu kalau Jumat pergi ke Jakarta ngajar di 3 tempat itu ya. Salah satunya yang masjid besar itu ada namanya Masjid Al-Hayah itu ya, dekat Pasar Baru itu ya. Oh gitu iya. Ya. Padahal dulu katanya habis keluar pesantrennya terbakar itu ya. Tapi kemudian diminta untuk ngajar itu. Dan sejak itulah meskipun masih agak susah juga mungkin dari latar belakang Sunda harus ngomong bahasa Indonesia ya. Ya saya tentu dari latar belakang Ustadz itu ya yang memang menginginkan salah satu yang diidolakan ayah saya itu adalah Sukron Makmun yang cukup dekat. Maka nama saya namanya Sukron tapi diganti ujungnya menjadi Kamil gitu ya. Sehingga memang saya diminta ya untuk sekolah ya setinggi mungkin dan dibantu dulu oleh warisan dari kakek. Jadi kakek itu dulu mewariskan sejumlah kekayaannya kecuali di sebagian untuk saudaranya. Selebihnya ya untuk saya sekolah dan juga saudara-saudara saya gitu ya. Nah, ibu itu dari latar belakang ayah sama latar belakang kakek ya yang cukup sukses untuk ukuran kampung sampai naik haji dan lain-lain gitu ya. Nah, ibu itu melanjutkan tradisi dagang dari dari kakek dan juga nenek.
ibu itu misalnya. Jadi sehingga nasihat ibu saya itu, ente nggak cukup jadi kiai saja gitu ya. Karena memang di kampus saya banyak, misalnya ada 3 pesantren, tapi memang latar ekonominya itu nggak baik, dan itu yang ditekankan juga oleh ayah. Jadi harus mapan di 2 hal. Satu adalah di keilmuan, terutama keilmuan Islam. Support Saya kamu itu diminta ya. untuk sekolah. Jadi saya dari latar belakang keluarga yang apa namanya, misalnya kakak dari ayah saya itu semuanya anaknya kiai gitu ya. Nah itu dulu sempat ada ini juga dari teman-teman ayah itu ditentang habis karena katanya anak kiai kok malah sekolah gitu. Kata ayah saya, ya kan pesantrennya jalan katanya gitu ya, dan nggak ada masalah dengan ilmu kepesantrenan itu ya. Jadi saya termasuk mendobrak tradisi keluarga gitu ya. Nah kalau keluarga apa namanya banyak ya, ada 7 itu ya, 3 perempuan, 4 laki-laki gitu ya, dan ya sebagiannya sarjana juga ada 2, tapi yang 2 nggak sarjana itu ya, nggak selesai karena dia langsung bergerak di bidang bisnis dan tani gitu ya. Ayah saya mengapresiasi saja ya, kalian kan punya pilihan sendiri gitu ya. Itu saya kira Pak, kalau ini sih. Iya, iya. Ini kalau saya melihat pendidikan Bapak itu ya, jadi ya kalau diurut dari S1 mulainya kan tahun 91 ya. Nah, ayah setuju dengan 2, Cairo University atau UIN Jakarta. Karena di UI saya mau ngambil apa namanya ilmu politik. Gitu. Tapi jadinya malah karena beasiswanya yang lengkap di UIN Jakarta gitu. Saya ngambil waktu itu politik Islam. Karena itulah ilmu saya itu hingga hari ini berjalan di 2 tempat. Satu adalah sastra, kedua Islamic Studies untuk studi politik Islam modern. Karena dulu tesis jadi terbit ya. Judulnya itu Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis itu ya. Nah, apa namanya di S3 saya mengkonsentrasi untuk studi sastra Arab banding. Karena itulah disertasi saya itu multidisipliner karena mengkaji sastra Islam dan benarnya, tapi mengkaji novel Aulad Harotina apa namanya Najib Mahfud. Dulu itu apa namanya risetnya di Kairo dan disempurnakan di Amerika dengan ikut program short course ya, Religion and Society gitu ya. Jadi saya memang di luar negeri nggak pernah secara apa namanya ini gitu, tapi saya ikut apa namanya short course di Amerika waktu itu untuk pengembangan disertasi sebelum ujian terbuka itu ya, tertutup gitu. Saya dimungkinkan untuk mengakses perpustakaan Temple University di apa namanya Pennsylvania itu ya kalau nggak salah ininya. Lalu kemudian tahun 2009 saya ke Jepang short course juga, Learning Modernization in Japan itu ya. Nah kalau di Kairo dulu sekali apa namanya saya apa namanya riset saja itu ya ke Australia di Monash University, lalu ke Oxford University di Inggris itu ya, lalu pernah ke Leiden, lalu pernah juga apa terakhir itu di Autonomous. Saya kira itu kalau ini sih secara umum ya apa namanya pengalaman ininya gitu ya. Iya, iya. Itu kalau dari segi pendidikan apa informal itu di pesantren. Saya besar di 3 pesantren. Dulu di kampung ada Miftahus Sa'adah, Ki Mukhtar dulu udah meninggal sekarang. Lalu saya ngelanjut pesantren PUI di Kota Bogor di bawah bimbingan Kiai Haji Muhammad Maksum. Lalu terakhir saya belajar di pesantren Hidayatul Wildan yang sekarang dipimpin oleh Wakil Ketua MUI Kabupaten Bogor. Sekarang masih ada kalau guru saya apa namanya paling akhir itu. Begitu Pak. Jadi
kalau kamu belajar Islam tanpa lewat pesantren itu ahistoris, kata ayah saya itu ya. Kira-kira bilang, meskipun ayah saya nggak bilang bahasanya ahistoris itu ya, tapi itu dibahasakan oleh saya seperti itu gitu ya. Karena memang ilmu-ilmu yang berkembang di Indonesia, wacana keislaman itu banyak diambil utamanya itu dari kitab-kitab kuning yang berkembang di pesantren tradisional. Jadi tanpa penguasaan kitab-kitab kuning, kata ayah saya, ya nggak lengkap gitu ya. Bicara ini meskipun ente ya harus seperti Cak Nur gitu katanya, bisa menulis buku dengan penguasaan kemodernan dan keindonesiaan. Jadi dalam bahasa usul fikih itu yang kadang dikutip oleh ayah saya, kamu harus jadi al-muhafadzah alal qadimis sholih, yang harus menguasai hazanah klasik yang baik, tetapi wal akhdhu bil jadidil aslah, harus mengambil sains modern, baik sains dalam pengertian IPA maupun sosial dan humaniora, meskipun ya walau bagaimanapun yang akan kuat adalah sosial dan humaniora gitu. Nah, tetapi yang menarik itu waktu saya di Aliyah Pak itu ya, mau ngambil jurusan IPA atau IPS itu dilarang, bahkan saya akan diberhentikan sekolah itu ya kalau tidak ngambil jurusan agama. Itu tadi juga waktu mau S1 juga dilarang ngambil di UI ilmu politik, bahkan S2 pun masih dilarang aja gitu ya. Karena katanya kalau kamu saja nggak mau jadi kiai, nggak mau jadi ustadz katanya gitu ya, terus siapa yang mau jadi mengembangkan agama dan mau mengembangkan ilmu-ilmu keislaman? Ya ini kan sudut pandang dari Bapak itu berbeda ini. Iya. Gitu Pak Rahmat. Iya, tapi kan ya mirip dengan bapak saya juga ya. Bapak saya itu inginnya kakak saya itu ya ke pondok saja. Ini jaringannya kurang bagus ya Pak Rahmat. Iya. Ya nggak apa-apa, tetap kita teruskan. Ini kan kita nanti biar Mas Didin yang ngedit ya. Oke. Iya. Gini, bagaimana kalau kita mulai dengan PowerPoint Bapak itu. Kayaknya PowerPoint-nya itu singkat tapi padat sekali. Jadi kalau nggak kedengeran dari ya ini pertanyaannya Pak Didin. Iya. Kalau itu yang membaca itu biasa-biasa saja, ini berat banget ini. Berat banget ini. Silakan Din, bisa Din atau Din? Suara. Silakan Prof dari slide 1. Bagus sekalian, ya kita pagi ini akan bincang-bincang mengenai temuan sains dan teknologi dalam Islam ya, dari masa keemasan hingga kemunduran gitu ya. Nah, silakan Pak Mas Didit dilanjut. Nah, ya sebenarnya kalau kita bicara Islam dan sains ya, secara umum itu adalah bukan sebagai sesuatu yang tidak kompatibel gitu ya, meskipun memang seringkali agama dan sains itu dihadap-hadapkan gitu ya, karena seringkali agama itu sebagai wilayah keyakinan dan kepercayaan. Nah, di sisi yang lain sains itu adalah wilayah rasional dan empiris gitu ya. Nah, tetapi kalau di dalam Islam sebenarnya, terutama meskipun sebenarnya dalam agama lain juga tetap saja ada sisi-sisi yang memungkinkan untuk kompatibel, seperti dalam Kristiani kan antara sains dan Protestanisme itu nggak ada masalah gitu ya, terutama sains ekonomi yang tampak dari bukunya Weber itu ya mengenai Protestant Ethic and Capitalism itu gitu ya. Nah, terutama yang di dalam Islam sebenarnya itu bisa dilihat dari Islam sebagai agama transformatif yang karena itulah kompatibel dengan Islam. Jadi secara kerangka konseptual ya Islam dengan sains harus tidak bertentangan. Kenapa? Karena
dakwah saja sesungguhnya itu adalah baik dengan lisan maupun dengan tindakan seperti gerakan organisasi, itu adalah transformasi. Karena pada intinya dakwah itu adalah mentransformasikan masyarakat dari awalnya punya ciri-ciri masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam gitu ya. Yang kita tahu misalnya masyarakat Arab yang jahiliyah itu bukan berarti tak punya peradaban sesungguhnya kan. Dia punya peradaban. Misalnya ekonomi pertanian itu dikembangkan oleh Ratu Saba itu yang pada masa Nabi Sulaiman itu kan. Karena itulah pertanian berkembang karena dia memiliki bendungan Ma'arib itu gitu ya. Karena itu pula maka Yaman itu menjadi daerah industri pertanian, termasuk di dalamnya adalah Madinah. Karena Madinah itu adalah daerah pertanian, maka zakat dalam Islam pun itu lebih besar zakat pertanian ketimbang zakat perdagangan. Artinya adalah, dan itu banyak juga industri-industri lain, termasuk hubungan antar negara. Karena wilayah Arab itu juga wilayah perdagangan internasional itu ya. Ketika terjadi perang antara antara Persia dengan Romawi, maka Yaman itu menjadi jalur perdagangan gitu ya sampai ke Laut Tengah. Demikian juga dengan Mekah itu ya, yang terkenal sekali Nabi ini. Nah, karena itulah yang dimaksud jahiliyah sebenarnya adalah jahiliyah secara moralitas dan jahiliyah dalam pengertian kebalikan jahil itu dalam pengertian tidak halim gitu ya, tidak sabar, tidak memiliki moralitas, dan juga jahil dalam pengertian cara meyakini Tuhan gitu ya. Itu saya kira. Yang kedua, penolakan elit Mekah itu karena ajaran tauhid dan keadilan sosial. Jadi visi transformatifnya. Karena Islam datang dengan menekankan pada transformasi sosial gitu ya. Yaitu ajaran tauhid yang mentransformasikan, ajaran tauhid yang membebaskan orang dari sikap-sikap yang dari kezaliman gitu ya, dari ketidakadilan sosial. Karena di dalam perspektif tauhid semua orang dalam pandangan Tuhan sama gitu ya. Yang membedakan itu adalah prestasinya, ilmunya, kualitas keimanannya dan lain-lain gitu ya. Nah, yang ketiga, Islam sebagai agama transformatif itu terlihat dari maslahah itu sebagai inti Islam seperti yang disebut oleh Asy-Syatibi. Kemaslahatan umum itu adalah inti Islam. Dalam bahasa lain, inti Islam itu rahmatan lil alamin gitu ya. Yang keempat itu adalah bisa dibaca kalau dalam konteks sains langsung. Saya kira tidak ada agama yang wahyu pertamanya perintah membaca sampai 2 kali kecuali Islam gitu ya. Dan membaca itu adalah jendela ilmu pengetahuan. Saya sering mengkampanyekan yang anak saya paling kecil aja hafal gitu ya. Kunci studi di ilmu humaniora bahkan ilmu secara umum itu adalah ada 3. 1, banyak baca. Keduanya banyak baca, ketiganya banyak baca. Yang itu saya kira kadang kurang diperhatikan gitu ya. Bahkan di dalam surat Al-Alaq wahyu pertama itu sendiri, Islam bukan hanya mendukung berkembangnya ilmu irfani atau iluminasi ya, ilmu yang didapat langsung dari pancaran cahaya Allah gitu ya lewat wahyu. Tetapi ilmu yang kita kenal allamal insana bil qalam, ilmu yang dikembangkan dengan pulpen. Dan ilmu yang dikembangkan dengan pulpen itu adalah tiada lain adalah ilmu empiris dan ilmu rasional gitu ya. Meskipun Islam itu tidak menolak keberadaan ilmu irfani itu atau ilmu yang dikembangkan lewat intuisi gitu ya, yang itu memang diakui juga di dalam agama Kristen dan agama lain. Terakhir, kehadiran umat Islam itu ya abad ke-7 dari tadinya bangsa nomaden dan memimpin peradaban dunia gitu ya.
dari tadinya hanya bukan bangsa siapa-siapa, tiba-tiba negara superpower pada masa itu bisa takluk dan dikembangkan dengan visi transformatif. Misalnya ada kebebasan beragama yang dulunya orang Kristiani yang tidak meyakini Tuhan sebagai Yesus kan ini yang disebut dengan Kristen Timur itu atau Kristen Ortodoks kan. Nah, justru dengan kedatangan Islam mereka merasa dibebaskan, termasuk kharaj itu ya, pajak tanah sama pajak kepala itu jauh lebih murah ketimbang periode Persia dan Romawi gitu ya. Saya kira itu yang di bagian awal, jadi mengenai Islam sebagai agama transformatif gitu ya. Dilanjut atau ada pertanyaan dulu dari Pak Rahman, silahkan. Iya, ini menarik sekali ini tadi bahwa masih banyak ya di antara dari dalam dan dari luar, dari dalam dari umat Islam sendiri, dari luar masih banyak, karena yang dimaksudkan dari luar itu adalah luar Islam, bahwa agama Islam ini kayaknya menolak sains, meneliti. Padahal di dalam orang Islam sendiri juga banyak yang tidak memandang sains atau pengetahuan, sains and teknologi ini adalah diperlukan untuk kehidupan. Saya akan melihatnya itu dari sisi-sisi keseimbangan tadi. Jadi kalau Prof. Syukron Kamil ini kan menjelaskan tadi, ini ada. Jadi tidak menolak sains. Jadi kan mikirin akhirat, mikirin juga dunia. Jadi kalau tadi itu ada sisi-sisi sains berdasarkan empirical, ya itu yang sains yang murni tadi. Ya, kemudian juga menerima ilmu-ilmu yang memang dari Allah, dari agama yang diajarkan, dari Rasulullah, dari nabi-nabi, dari rasul-rasul. Ini konsep tadi kan memang kadang-kadang ada yang menandainya dengan kekerasan, ya. Jadi yang tidak melaksanakan pada oleh pimpinan agama pada saat itu ya bisa berat. Misalnya saja kan di dalam ilmuwan itu pada waktu awal-awal itu Kopernikus itu kan tidak diterima. Jadi temuan itu tidak diterima karena bertentangan dengan ajaran agama Kristen pada saat itu. Ini kalau tidak dari tadi Bapak menjelaskan bahwa memang perkembangan di dunia agama transformatif dan ilmu pengetahuan, memang kelihatan sekali bahwa luar biasa. Dari abad ke-7 sampai ke-13 itu luar biasa ya. Perkembangannya itu. Ya, perkembangan yang luar biasa. Yang tadi itu memang sempat itu lama saya berpikir sama mencari jawaban, saya bertanya ke sana jawabannya pendek. Wah, kok ini jawaban ini sama dengan ini sama dengan ini. Saya belum menemukan jawaban yang saya anggap komprehensif ya. Tapi ini dari yang Bapak tuliskan ini sebetulnya saya sudah menangkap ada keseimbangan itu. Kesimpulannya ini. Kesimpulan itu ajaran Islam itu ajaran keseimbangan. Jadi harmonis. Menyampaikan ini loh ajaran. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini agama penutup ini mestinya agama yang membuat umat manusia ini seimbang. Jadi dia tidak hanya mikirin akhirat saja. Akhirat itu penting. Tapi tidak berarti dunia itu tidak boleh tidak dipikirin. Kan? Bisa boleh. Prof, bisa nggak ada misalnya saja hadis-hadis yang mengisahkan Rasulullah itu menjelaskan kepada masyarakat, menjelaskan kepada para sahabat, Rasulullah itu tidak menghendaki
orang yang hanya mikirin akhirat saja. Coba silakan. Iya, pertama saya kira sains seolah tidak berhubungan dengan agama itu orang melihatnya dari sejarah Eropa tadi ya. Karena misalnya teori heliosentris yang dibawa oleh Copernicus lalu disuarakan dengan tinggi oleh Galileo Galilei, di mana Galileo Galilei itu adalah murid dari muridnya Ibn Rushd itu ya, Islam di Spanyol itu ya. Itu ini ditambah lagi dengan realitas sains, misalnya sosiologi di bawah Karl Marx anti agama, psikologi di bawah Freud yang menganggap agama sebagai problem kejiwaan. Nah, itu juga seolah bertentangan gitu ya. Nah, demikian juga misalnya di dalam kapitalisme yang menekankan keserakahan dan lain-lain. Nah, di dalam Islam itu sendiri memang saat ini orang kan melihatnya misalnya dunia Islam bukan menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, justru di timur itu yang sekarang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah Jepang dan Korea yang latarnya bukan dari Islam gitu ya. Nah, ditambah lagi banyak lagi terutama nanti seperti nanti akan saya jelaskan kecetekan ulama gitu ya. Tapi pada intinya kalau kita mau bicara Islam dan sains nanti akan kita jelaskan ya di PowerPoint ketiga itu ya. Islam adalah tradisinya itu adalah empirisisme gitu ya. Bahkan tradisi sains empiris yang mengelahirkan teknologi itu sebenarnya adalah sesuatu yang diadopsi Barat modern ya dari tradisi Islam gitu ya. Nanti akan kita jelaskan. Jadi pada intinya dan itu terkenal juga dengan pandangan seperti konon kabarnya diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunia harus punya ilmunya, dan siapa yang menghendaki akhirat harus punya ilmunya. Nah, sementara kan memang di dalam Islam sebagai agama transformatif, misalnya Nabi menganjurkan umat Islam untuk berdoa, ya Allah, transformasikanlah kehidupan dunia saya, di mana itu adalah ya kami hidup saat ini, dan ya Allah, transformasikanlah agama kami, maksudnya adalah moralitas. Karena agama itu pada intinya adalah al-muamalah, interaksi sosial kata Nabi itu ya. Nah, demikian juga transformasikan kehidupan akhirat kami, misalnya kayak hari ini kan kerjaan Pak Dimyati itu bagian dari investasi keakhiratan sebenarnya kan. Saya yakin kalau wilayah akademik itu mencari sisi ekonomi ya agak susah gitu ya. Mungkin salah satu yang ini silakan Mas Didit, mungkin cara melihat sejarah nggak usah di bawahnya, bukan hanya sains tetapi juga teknologi. Ditampilkan Pak Mas Didit. Satu lagi. Nah itu, default itu ya yang saya kira ininya. Apa yang kita sebut ilmu pengetahuan dan maksudnya pengetahuan empiris muncul sebagai akibat metode eksperimental baru yang diperkenalkan orang Arab kepada orang Eropa gitu. Karena sejak abad ke-8 Islam mengambil alih sains atau ilmu yang berkembang di Yunani, tetapi yang membedakan itu adalah sains empiris itu yang dikembangkan. Misalnya nanti kita akan melihat di periode di slide berikutnya mengenai ilmu yang dikembangkan oleh Jabir bin Hayyan yang ahli kimia itu. Bahkan sains itu dimonopoli umat Islam selama 3 abad setengah, bahkan sebenarnya 6 atau 7 abad dia. Bahkan Roger Bacon itu yang menyarankan agar masyarakat barat pada masa itu abad ke-13 ya, periode Renaissance itu ya, mempelajari ilmu empiris dari orang-orang Arab terutama Ibnu Sina tanpa harus merasa inferior. Nah, cuma bedanya
ini memang Barat abad ke-13 hampir sama situasinya dengan Islam pada periode modern itu ya. Tadi pagi salah satu yang saya ceramah ya kan, mengenai Barat dan Timur gitu ya. Seolah Barat itu jelek, Timur itu baik. Padahal saya bilangin tidak seluruhnya Barat jelek, tidak seluruhnya Timur jelek, dia baik gitu kan. Karena walillahil masyriq wal maghrib itu ya. Kepunyaan Allah lah Timur dan Barat. Nah sekarang ini kan ada semacam antipati apalagi dari kalangan fundamentalisme atau konservatisme gitu ya. Cenderung anti Barat. Padahal kalau mau menguasai sains ya umat Islam harus belajar pada Barat. Sebagaimana dulu orang Barat belajar sains empiris dari umat Islam. Padahal Islam kan memandang al-haqqu dhalatul mu'minin. Kebenaran, ilmu pengetahuan itu adalah barang hilangnya kaum mukminin gitu ya. Bahkan Nabi sendiri pada abad ke-7 itu malah meminta kita untuk belajar pada Cina. Utlubul ilma walau bisin, itu yang dimaksud adalah teknologi. Karena Cina itu kan secara agama bukan Islam, ya kan, Konghucu atau Buddha pada masa itu. Tapi Nabi justru pada abad ke-7 meminta umat Islam untuk belajar sains. Yang karena itulah pada masa Utsman bin Affan teknologi kertas sudah diadopsi umat Islam. Itulah yang mengakibatkan Islam dengan Qur'annya itu menjadi valid itu ya. Tidak ada yang mempertentangkan itu adalah dari Allah, karena memang setelah pada masa Abu Bakar khalifah pertama itu ditulis dalam lembaran kulit, lalu pada masa Utsman kan sudah dalam bentuk mushaf yang kita kenal pakai kertas itu. Dan itu dikembangkan umat Islam setelah mempelajari ilmu dari Cina, itu teknologi kertas itu dari Ta'alin kalau nggak salah ya. Gitu. Dan saya kira itu juga bisa dilihat dari visi integrasi ilmu dan wahyu dalam Islam itu ya, yang dikembangkan perguruan tinggi Islam gitu ya. Karena perguruan tinggi Islam kayak UIN Jakarta, UIN Jogja sebagai yang awal itu dulunya banyak dari kalangan umat Islam, para kiai, para ulama itu hanya menguasai ilmu pengetahuan agama murni, hasil pesantren. Dan itu problematik, tidak bisa membimbing masyarakat modern yang sudah tercerahkan secara ilmu pengetahuan. Maka lahirlah UIN, dulunya IAIN, Jogja, lalu Jakarta juga hampir berbarengan. Nah itu karena itulah visinya kan diintegrasi ilmu, yang sebenarnya visi integrasi ilmu itu hampir sama dengan Einstein kan. Ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Itu diucapkan pada tahun 45 ketika Amerika menjatuhkan bom Hiroshima, di mana timnya saja itu disarankan dan dihuni oleh teman-temannya sendiri. Bahkan kata dia, andaikan saya tahu Jerman gagal mengembangkan bom atom dari uranium itu, maka saya mungkin tidak mengusulkan Amerika membuat tim ya untuk mengembangkan bom atom itu yang kita kenal gitu. Sekarang berkembang menjadi nuklir yang hulu ledaknya dahsyat itu ya. Dan saya kira itu bisa dilihat dari ungkapannya Putin, kiamat urusan Tuhan, tapi kalau kalangan Barat pengen terjadi kiamat itu urusan saya katanya. Ya kan? Sementara itu dulu Pak Rahman ya. Dilanjut kalau ada pertanyaan dulu silahkan gitu ya. Kalau ada yang terlewat tadi silahkan. Jadi dari awal konsepsi Islam dan prakteknya itu memang tidak membedakan ilmu tadi itu, hanya memang ya sejak abad ke-13 kan Islam malah kalah oleh kekuatan Mongol gitu ya. Dan dalam itu banyak hal termasuk berkembangnya tasawuf gitu ya, yang mementingkan kehidupan akhirat ketimbang dunia gitu ya. Nah itu salah satunya yang mengakibatkan Islam semakin tertinggal dari ilmu pengetahuan modern sebagai basis dari teknologi, di mana teknologi itu adalah produk yang dikembangkan manusia berbasis sains untuk memudahkan kehidupan manusia. Kayak hari ini kita kan disambungkan dengan teknologi yang kita sebut IT, lebih tepatnya Zoom itu gitu ya. Gitu saya kira Pak Rahman. Iya, ini menarik sekali loh Prof.
ini memang yang kita tunggu-tunggu ya, penjelasan alasan ini adalah alasan-alasan rasional bahwa umat Islam 350 tahun menguasai sains teknologi itu betul-betul membuat Eropa belajar dari Islam, Eropa belajar dari Islam. Nah, ya sedihnya ini setelah abad ke-13 ini ya stop tadi, stop. Nah, ini yang sebetulnya yang apa? Kalau ya ada mimpi ya, ada mimpi yang saya bayangkan selalu mimpi. Walaupun mimpi itu kapan terjadinya itu ya kalau kita mau berkolaborasi ya, tidak sendirian membangun bangsa, membangun dunia itu tidak boleh sendirian. Kita harus bersama-sama. Kita harus objektif, kita harus melakukan semacam keadilan. Ya. Jadi kita itu tidak boleh mau menang sendiri, mau menang sendiri. Ya kalau mau ingin terkenal ya bisa bahaya dunia ini. Jadi dulu itu kalau pernah dalam sejarah kan kita punya ada Hitler yang ingin Jerman nomor 1. Ya kita ada di Italia ada Mussolini ya fasis itu. Dan ini kalau bangkit lagi kan gawat juga. Ini kan bangkit lagi kan gawat juga. Tapi kalau bangkitnya ini yang membawa keberhasilan, bagaimana the golden age centuries of Islam in science and technology. Jadi keberhasilan Islam di dalam mulai abad 7 sejak bangunnya Islam, kemudian sampai kepada abad ke-13 dan mungkin sebetulnya ya sedikit abad 14 sebetulnya ya merembetnya. Memang pengaruh yang tadi dengan mengharumkannya ya. Kalau saya dengar ini dengan mengharumkannya filsafat. Padahal filsafat itu seseorang itu tidak hanya yes and no. Nanti dulu. Kan seorang filsafat itu nanti dulu. Kalau begini mestinya kan begini. Kalau begini kan mestinya begini. Loh, logika seperti itu yang logis. Yang sekarang ini memang yang saudara kita dari Solo atau Jogja? Oh, dari Jogja. Dari Jogja ya yang pengajian filsafat. Pengajian filsafat. Beliau bilang bagus juga banyak juga yang ikut dan ini sebetulnya menyadarkan kita mestinya termasuk membangun. Kita ini harus berpikir gitu. Kita itu harus berpikir tetapi berpikir yang bahagia ya. Jangan membuat mundorot, jangan membuat kecelakaan. Ya tadi kalau teknologi yang sekarang ini kan tinggal mencet tombol, Pak. Kiamat atau tidak kiamat ini tinggal mencet tombol. Jadi sekarang ini tombolnya ada kalau di Amerika ada di Biden, jadi tidak ada orang lain yang bisa memencet ini. Kemudian kalau di Rusia itu tombolnya ada di Putin. Kalau saya kan ini kalau sampai 2 orang ini sama-sama memencet ini seluruh dunia kiamat kan. Jadi tapi angka yang kiamatnya lebih cepat itu yang sekarang ini memang betul-betul gawat gitu loh. Ini kalau nggak tahulah ya semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terjadi itu gerusa-gerusu ya pikiran emosional bahwa janganlah sampai kehidupan ini sampai membawa sejarah yang mengerikan seperti Perang Dunia Kedua dulu. Nah, Perang Dunia ke-1 saja kita sudah sedih ya. Lah Perang Dunia Kedua itu lebih payah lagi. Lah kalau yang ini berakhir betul, ya bagaimana ini? Mestinya kita itu happy, saling membantu. Nah sekarang dalam 3 hari terakhir ini kesedihan ya. Ya semoga dua pimpinan ini tombolnya ditahan dulu lah. Ditahan dulu. Ini Prof, coba dijelaskan lagi itu yang slide berikutnya yang berhubungan dengan ini
Teknologi. Iya, kemunduran kalau saya yang membuat kemunduran umat Islam. Sebelum kemunduran, slide yang tadi, setelah yang tadi saya jelasin, dilihat sedikit saja, kita cepat ini ya. Nah, sebenarnya sains dan teknologi itu bisa dilihat dari apa yang sudah setelah ini, Mas Didit. Setelah ini, nah ini itu bisa dilihat dari Jabir bin Hayyan itu ya, hidup pada abad ke-9 awal itu ya, meninggalnya. Jadi hidupnya pada abad ke-8 gitu ya. Nah, salah satunya dia menggunakan timbangan dalam eksperimen kimia. Jadi dia orang pertama yang menggunakan timbangan dengan ukuran kecil itu ya. Karena kalau kimia lebih dari dikit saja kan bisa berabe, bisa bermasalah. Nah, salah satunya dia punya teknologi kertas yang tahan api dan tinta yang dapat dibaca dalam keadaan gelap. Dulu kan belum ada listrik kan? Gitu ya. Iya. Dan kira yang kalau kita naik pesawat saat ini kalau gelap itu bisa terang, atau di jalan tol kalau malam bisa melahirkan terang. Itu teknologi pertamanya itu sebenarnya dibuat oleh Jabir bin Hayyan itu ya, yang itu atas permintaan dari Imam Syiah itu ya, Ja'far As-Shadiq gitu ya. Sehingga memang kalau gelap orang tetap bisa baca buku, termasuk zat aditif anti karat dan tahan air. Dilanjut saya kira. Ini cepat saja ini ya. Itu salah satu teknologi yang lahir selain ilmu empiris. Berikutnya Mas Didit. Nah, ahli berikutnya itu adalah ahli fisika itu ya. Misalnya Ibnul Haytham itu ya, Kamaluddin Al-Farisi, Al-Biruni, seperti nampak di sini. Saya nggak akan menjelaskan, tapi yang jelas adalah Al-Biruni sejak abad ke-11 berkeyakinan bumi itu berputar pada sumbunya sambil mengelilingi matahari. Jadi heliosentris itu yang dikembangkan, yang dipandang dari Copernicus dan Galilei. Di dalam Islam itu abad ke-11 saja sudah menjadi kesepakatan itu ya. Termasuk orbit planet tidak hanya berbentuk lingkaran tetapi eliptis. Dilanjut lagi biar cepat kita bisa sampai ke periode saat ini. Nah, termasuk Al-Khwarizmi itu yang menemukan angka 0 yang berarti kosong itu ya. Nah, angka ini memang sih menjadi perdebatan. Awalnya itu yang mengembangkan 1 sampai 9 India. Tetapi yang membuat operasional itu adalah Al-Khwarizmi. Yang menarik itu oleh orang Indonesia ini dianggap sebagai angka Latin. Padahal angka Latin itu ya angka Romawi itu kan. Bayangkan 18 aja kan repot ya Pak Rahman. Apalagi misalnya 818 itu repotnya. Nah, tapi dengan angka Arab yang sekarang kita kenal kan mudah. Kata Al-Khwarizmi, kalau sudah 1 sampai 9 itu kembali ke awal lagi 1 tapi ditambah 0. Nah, harus terus kembali lagi ke angka awal 1 berarti 11 sampai selesai gitu ya. Nah, bahkan kalau mau di ini itu filosofi angka itu nampak itu ya. 1 garis gitu. Kalau 2 garisnya 2 gitu ya. Nah, lalu kalau 3 kan ininya. Nah, kalau 4 1 2 3 4 gitu ya. 5 kan ditambah ini 1 jadi 5 gitu ya. Kalau 6 jadi 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Kalau 7 ditambah garis gitu. Makanya 7. Jadi ini filosofi kalau 8 4 ditambah 4 gitu ya ininya. Dulu. Iya. Nah, kalender itu misalnya ini teknologi. Umar Khayyam itu buat kalender itu ya. Dan kalender itu masih dipakai di Iran hingga hari ini, kalender Jalali itu ya. Nah, Umar Khayyam juga bisa membuat dinamit yang menghancurkan markas gerakan terorisme awal di dalam sejarah Islam, itu gerakan Koromitoh itu ya, yang banyak membunuh elit-elit politik, terutama dari dinasti Seljuk itu ya. Gitu saya kira. Dilanjut lagi. Nah, kedokteran. Ya, di bidang kedokteran itu penemu teknik stone itu yang benang yang sekarang dipakai itu adalah sintesis untuk pembedahan. Dulu itu orang Barat belum mengenal teknik pembedahan gitu ya.
Konon kabarnya kalau bisul saja itu dipotong kakinya gitu ya. Wallahu a'lam benar atau enggak gitu ya. Tapi yang pembedahan terhadap penyakit dalam yang harus dibedah itu adalah tradisi Islam oleh Ar-Razi itu ya. Dan dia juga menerapkan terapi kejutan psikologis dalam pengobatan di samping pengobatan fisik. Ini yang membedakan. Tradisi kedokteran Islam itu memang sih menekankan pengobatan biologis ketimbang pengobatan kimia itu ya. Yang kedua, selalu menghubungkan antara kesehatan fisik dengan kesehatan jiwa. Maka nanti misalnya orang macam Ar-Razi dan Ibnu Sina itu mengembangkan pengobatan itu adalah dengan pengobatan kedua-duanya. Misalnya Ibnu Sina itu dalam sejarahnya berhadapan dengan seorang pangeran yang sakit jiwa ingin disembelih. Nah, kemudian dia bawa pedang itu ya, mengasah di depannya, lalu kemudian kata ini dia ngiler ingin disembelih karena dia punya kejiwaan sapi. Kata Ibnu Sina, kalau kamu pengen disembelih ya harus gemuk dulu, nggak ada sapi kurus baru disembelih gitu ya. Nah, lalu kemudian diberi obat dengan dikasih makan itu gitu ya. Nah, dia juga Ar-Razi itu menekankan mengenai pentingnya sejarah kesehatan pasien itu ya. Yang sekarang kan kalau kita berobat ada buku ya. Nah, itu tradisinya itu termasuk kedokteran yang disebut dengan dokter koas ya, koasisten itu. Nah, dulu kan Ar-Razi itu mengajar di Bait Al-Hikmah. Lalu kemudian pemerintah ingin mendirikan rumah sakit, dan rumah sakit itu didirikan di tempat yang daging itu yang paling lama busuk karena bakteri berarti nggak terlalu banyak. Nah, di rumah sakit itulah menjadi tempat bagi koas. Seorang dokter nggak bisa berpraktek kecuali dia juga bisa berpraktek, latihan prakteknya di rumah sakit itu gitu ya. Nah, selain itu ada banyak rumah sakit ini, karena itulah buku Ar-Razi Al-Hawi fit Tib juga Al-Qanun fit Tib itu menjadi buku rujukan barat sebelum periode modern terakhir kontemporer sampai periode modern abad ke-18 kalau salah. Itu baru diganti itu ya. Karena dia adalah bapak kedokteran dunia kan. Nah, berikutnya Mas Didit. Nah, itu Ibnu Sina kan, operasi pembedahan untuk jaringan kanker itu kan. Ini pengobatan olahraga itu misalnya Ibnu Rus. Kayak sekarang kan ilmu mengenai olahraga kan udah umum kan. Seorang itu kalau pengen sehat ya harus olahraga. Ininya penjelasannya. Lalu berikutnya adalah ilmu humaniora, sosial humaniora, dilanjut. Nah, ini pengembangnya adalah Ibnu Khaldun gitu ya, yang teorinya hingga hari ini masih berkembang gitu ya. Misalnya teori oligarki itu asal usulnya adalah teori asobiyah. Jadi sebuah negara yang kuat adalah negara yang dipimpin oleh mereka yang sisi kekuatan sosialnya sebagai oligarki itu kuat gitu ya. Yang itu dulu ada pada masyarakat yang kita kenal adalah keturunan Quraisy itu ya. Dan dia memperkenalkan terjadi transformasi atau revolusi kalau sebuah masyarakat dari tadinya kayak orang Arab dari daerah gitu ya berkuasa, lalu kemudian menjadi ketagihan menjadi orang kota gitu ya, maka akan datang kalangan yang disebut dengan kaum Badui itu ya. Mereka yang punya integritas, punya semangat untuk berubah, lalu kemudian akan mengambil alih negara gitu ya. Saya kira itu. Lalu dilanjut lagi. Dilanjutkan Mas Didit. Banyak lagi yang lain termasuk di dalam teori bahasa. Kalau bicara Noam Chomsky misalnya, nah itu dipengaruhi juga oleh teori-teori bahasa itu ya. Yaitu yang disebut dengan teori, misalnya kita itu mampu berbahasa asing itu karena bakat apa karena
pengaruh sosial gitu ya, pembelajaran. Ternyata Noam Chomsky bilang ya ada sisi bakat, dan itu diambil dari Quran, wa 'allama Adamal asma, diambil dari pandangan-pandangan Ibnu Faris termasuk As-Suyuti di dalam Al-Muzir fi Ulumil Lughat. Dan tentu masih banyak yang lain. Nah, yang saya ingin jawab adalah yang paling akhir itu. Sebelum persoalan ini, ya ini PowerPoint paling akhir. Apa namanya? Oh iya, yang soal filsafat tadi ya. Memang begini, antara ilmu dengan agama itu beda memang di dalam beberapa bagian. Kalau ilmu itu dimulai dari skeptis itu ya. Dimulai dari meragukan temuan-temuan sebelum sampai yakin lewat uji coba yang berkali-kali dan hasilnya sama gitu ya. Lalu meyakinkan gitu ya. Nah, kalau agama itu memang dimulai dari keyakinan, cuma agama yang baik sebagaimana yang ditekankan oleh Islam, juga oleh Saint Augustus ya yang dari Kristiani, tidak cukup dengan yakin saja, ya harus dikembangkan rasionalisasi atau penekanan mengenai sains gitu ya. Nah, yang saya kira hari ini banyak sekali temuan-temuan modern yang sejalan dengan pandangan Islam. Misalnya soal manusia yang berawal dari pembuahan sperma atau sel telur lalu menjadi darah kuat di zigot itu ya. Lalu dibentuk menjadi manusia ketika umur 4 bulan, dikasih tulang, lalu ditiupkan ruh. Nah, ternyata itu sesuai dengan teori modern, termasuk yang paling akhir Pak Rahman bisa lihat itu di beberapa informasi. Ada seorang Yahudi, dia ingin meneliti mengapa dalam Islam ada iddah gitu ya. Kan kalau kita laki-laki hari ini cerai, boleh nikah kan? Kalau kaum perempuan ada iddah ya kan? Nunggu 3 bulan dulu atau 3 bulan 10 hari baru boleh. Gitu, dan itu dianggap keadilan gender. Ternyata kan sesuai dengan teori keadilan gender Pak Rahman itu. Jadi kan perempuan nggak boleh nuntut sama dengan laki-laki kalau terkait kodratnya gitu ya. Nah, ternyata itu terkait kodrat. Jadi perempuan itu kalau didatangi oleh seorang laki-laki dalam tanda petik gitu ya, saya kira paham didatangi itu akan memberi tanda di dalam rahimnya. Jadi kalau dia didatangi oleh 2 laki-laki akan ada 2 tanda gitu ya. Makanya dia teliti istrinya sendiri. Ternyata istrinya baru bilang anaknya dia itu hanya 1. Yang anak kedua, ketiga itu dibuahi oleh laki-laki lain, karena memang ada 3 tanda di dalam rahim istrinya itu ya. Nah, itu tanda itu akan hilang kalau melalui iddah, sehingga dia ketika 3 bulan itu siap diberi tanda lagi oleh laki-laki yang keren. Itulah orang Yahudi itu masuk Islam gitu ya, ininya itu ya. Begitu saya kira, dan saya kira pengaruh Islam pada sains Barat itu bisa dilihat dari bahasa Inggris. Kata Montgomery Watt itu ada 259 kata Inggris itu ya di dalam yang berasal dari bahasa Arab gitu ya. Itu cukup banyak, kayak alkemi, alkohol itu ya, atlas itu ya, dan lain-lain. Apalagi bahasa Spanyol itu ya, saya kira nggak tahu, itu belum ada yang meneliti. Kalau bahasa Indonesia mah jelas itu ya, kita dipengaruhi oleh bahasa Arab gitu ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat itu Arab semua kan. Dewan Perwakilan Rakyat, 3-tiganya Arab gitu ya. Ya meskipun tentu ya sebagai kata serapan banyak ini gitu ya. Nah, saya kira di bagian pasca abad ke-13 ini, sebelum itu ada yang mau ini dulu dari Pak Rahman? Saya kira ini kan kita ada keterbatasan waktu ya. Jadi ini pengaruh Barat itu pada kemunduran Islam ini mungkin yang perlu diuraikan lagi ya gitu. Oke, jadi pasca abad ke-13 Islam mundur memang. Kenapa? Karena melemahnya dukungan penguasa terhadap rasionalisme dan sains empiris pasca Al-Mutawakkil. Sebelumnya kan yang berkuasa sejak masa Al-Ma'mun dan elit-elitnya banyak kaum Mu'tazilah, kaum filosof dan lain-lain. Nah, kemudian sejak masa beliau, Al-Mutawakkil itu mendukung pandangan-pandangan Asy'ariyah
Karena Asy'ariyah itu tidak seluruhnya baik di dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan. Karena dia kan menekankan juga mengenai takdir Allah itu kan. Kalau Mu'tazilah kan tidak menekankan mengenai takdir. Takdir itu adalah apa yang diusahakan manusia gitu ya. Meskipun ini intinya dalam bahasa takdir itu adalah hukum alam gitu ya. Kalau di dalam Asy'ariyah enggak, meskipun Maturidiyah yang dipegang oleh Muhammadiyah kan menekankan juga sisi kayak Mu'tazilah. Jadi takdir itu ada di ujung usaha gitu ya. Kalau Asy'ariyah itu menyebut bahwa usaha manusia itu tidak efektif gitu ya. Jadi lebih kayak wayang manusia itu. Meskipun sebenarnya juga di dalam Sunni itu, kalau Maturidiyah sih enggak. Yang kedua diharamkannya filsafat oleh Al-Ghazali. Itu ya, dengan berkembangnya buku Tahafutul Falasifah, kekacauan para filosof, yang dijawab oleh Ibn Rushd itu tahafutut tahafut, kekacauan dari kekacauan, yang dilanjut abad ke-14 ada Ibnu Taimiyah mengharamkan filsafat juga itu ya. Dan menguatnya sufisme, di dalam sufisme kan menekankan keakhiratan, bahkan terkenal sekali ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin itu ya. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir gitu ya. Nah, karena itulah kritik terhadap ini bisa dilihat dari novel, dari cerpen Robohnya Surau Kami kan. Jadi orang yang rajin ibadah, sudah haji berkali-kali, banyak puasa, dimasukin ke neraka. Kenapa tidak mau bekerja, bersyukur atas surga tanah itu yang diberikan Allah, sehingga dijajah oleh orang Belanda gitu ya. Lihat saja di Robohnya Surau Kami itu ya. Ya, demikian juga dengan perjalanan ke akhirat itu Jamil Surahman itu dan lain-lain. Santri budukan itu dan lain-lain itu memperlihatkan kritik terhadap pola Islam sufisme, termasuk novel ateis itu ya. Ahdiyat Kartamiharja. Jadi pola keagamaan tarekat itu akan kalah oleh komunisme gitu ya. Kemudian kini tidak ada lagi praktisi yang sungguh-sungguh dan kelembagaan riset dengan infrastruktur lengkap dan suasana saling mengkritik secara terbuka. Ini coba pemerintah kita ini kan udah anti kritik sekarang nih. Makanya indeks demokrasi kita turun karena tidak ada kebebasan itu kan. Masih lebih baik pada masa SBY itu kan. Nah, ini juga karena kita memang lama hidup dengan tradisi feodalisme di pesantren dan keagamaan sekalipun. Habib itu kan senang dicium kiri, kanan, tengah sampai ujung berkali-kali kan, gitu saya kira itu ya. Jadi, nah belum lagi persoalan infrastruktur, makanya banyak yang kuliah di Barat nggak mau balik ke Indonesia. Karena memang ini, padahal ilmu itu berkembang karena sains. Jepang itu berkembang karena dia mengembangkan sainsnya sendiri kan. Jadi orang-orang Jepang pertama-tama belajar ke Barat, pulang, lalu mengembangkan sains itu ya. Nah itu lahirlah teknologi mobil yang baru yang harganya murah, tetapi kualitasnya sama dengan mobil Eropa. Maka sekarang kan yang merajai industri mobil ya dari Jepang kan, Toyota, Isuzu gitu ya, Suzuki, Honda itu Jepang semua. Sementara mobil-mobil ini memang mobil elit gitu ya, kayak Mercy juga, mobil Fiat yang dari Perancis, yang dari Amerika itu Ford gitu ya. Tapi kan penjualannya di bawah Jepang gitu ya. Nah makanya ini kita malu itu ya. Sains dan teknologi mulai dikembangkan lagi pada masa Turki Utsmani, tetapi kalah karena Turki Utsmani itu hanya ngambil teknologinya, alih teknologi saja, sainsnya nggak dikuasai. Kalau Jepang kan mengembangkan sains tidak alih teknologi gitu ya, tetapi sainsnya, meskipun ini memang di Indonesia di bawah Habibie dulu menekankan alih teknologi juga gitu ya. Nah terakhir saya kira itu tadi kecetekan berpikir ulama tadi ya. Saya kira sekarang ini bahkan terkenal sekali pandangan-pandangan ulama Salafi, Wahabi yang cetek banget, misalnya soal wayang misalnya dianggap haram itu ya, dan lain-lain itu ya. Ini yang membuat kita mungkin ya tidak berkembang, selain faktor-faktor yang tadi itu. Misalnya tambahannya lagi, sekarang ini yang tadi itu kan sastra atau ilmu pengetahuan butuh
butuh apa yang disebut dengan patronase, patron and client kan. Nah, kita ini tidak tumbuh masyarakat menengah ke bawah. Kalau Barat itu teknologi kan berkembang bukan di tangan negara dulunya kan, tapi kerjasama dengan para kelas menengah perkotaan yang adalah mereka kaum kapital gitu ya, yang membiayai riset, lalu lahirlah teknologi-teknologi yang kita kenal gitu ya. Nah, kita kurang di sana. Dari negara juga sekarang misalnya di Indonesia BRI malah menjadi bagian dari Badan Riset Inovasi itu ya, menjadi bagian dari negara gitu ya. Itu gimana mau ada kebebasan dengan baik, apalagi dipimpin oleh partai politik, ketua partai politik yang kita tahu ininya gitu ya. Belum lagi persoalan dananya yang rendah itu tadi. Nah, yang paling akhir tadi itu apa pertanyaan Pak Rahman? Iya, sebetulnya ini hampir sudah terjawab, sudah terjawab. Kecerdasan berpikir kan. Jadi penyebab ini juga selain dari luar, tapi dari dalam juga, karena cara berpikir yang kadang-kadang kurang rasional tadi. Betul. Jadi saya kira untuk sekarang ini Ustaz Sukron ya sudah cukup ya. Tapi saya seperti yang saya dari permulaan. Ini seri 1. Ini seri 1. Jadi nanti kalau Prof punya waktu senggang tak bulan depan bulan Ramadan nanti loh. Bulan Ramadan nanti gitu. Kemudian setelah itu 1 bulan lagi itu ada serial yang menyegarkan kita semua ini. Bahwa kita punya bukti-bukti fakta, ya, bukti-bukti empiris, bukti-bukti historik bahwa agama Islam itu tidak bertentangan. Ya. Keharmonisan itu diutamakan. Kan jadi keharmonisan diutamakan. Saya kira itu Prof. Nah, saya kira akan saya sudahi sampai sekarang ini. Ya, ada ya memang faktor luar itu kuat. Karena kan kalau kita baca buku Yuval Noah Hariri itu Sapien, itu buku itu terkenal sekali kan. Apa yang kita sebut kolonialisme atau imperialisme itu kan kerjasama antara sains dengan kapitalisme, 3 bidang itu ya. Jadi kolonialisme atau empirisisme, kapitalisme, sains gitu ya. Nah, saya kira memang memang faktor luar kita ini repot. Saya kira nggak tahu ya, kita itu didominasi kekuatan-kekuatan luar terus, dan itu memang ya menjadi kepentingan Barat, kepentingan katakanlah Amerika, Rusia, Eropa, sekarang itu Cina, itu sangat kuat. Jadi di sini memang banyak problem-problem, termasuk kayak kemarin itu kan vaksin merah putih hingga hari ini kan saya nggak yakin, masa sih ilmuwan Indonesia nggak bisa gitu ya. Jadi di sini memang ya ada persoalan hegemoni gitu ya, ada persoalan power itu ya. Yang memang melingkupi juga negara-negara kita termasuk Muslim. Nah, kayak di negara-negara di Timur Tengah kan jelas tuh ya, negara-negara yang punya minyak itu ya, di mana-mana kan direbutin itu, kayak Irak ya, sebenarnya di balik itu kan perebutan minyak sebenarnya. Iya. Iya. Negara nggak kaya mana mau itu ya, iya kan? Iya. Nggak akan mau kalau negara-negara yang tidak kaya. Nah, di sini memang ya itu tadi, kalau kata Nabi itu memang ya harus kuat juga secara militer, secara politik gitu memang ya ini ya. Ya saya kira itu, dan saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya, nanti bolehlah kita lanjutin lagi yang tema apa, yang ada banyak tema. Saya kira bisa kita ya. Makasih Pak Rahman. Sampai ketemu, sehat terus. Ya. Kita akhiri sampai sekian saja. Terima kasih kepada Profesor Sukron Kamil. Insya Allah kita akan bertemu di saat-saat yang Ramadan atau di waktu-waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.